kembali lagi di sekolah perawat. Ya, pada sesi hari ini kita mau bahas tentang latihan soal UKOM Nurse KMP Part 1. Nanti akan kita bahas 10 soal dengan pembahasan juga bagi teman-teman yang memerlukan pertanyaan lebih lanjut, mau share materi atau usulan, ide-ide, bisa nanti komen di bawah ya. Akan kita bahas di video-video selanjutnya. Oke, langsung saja kita mulai. Ada 10 soal akan kita bahas. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Seorang perempuan berusia 38 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena TPOK. Hasil pengkajian, pasien tampak sesak, tekanan darah 110/70, nafas 28 kali per menit, nadi 100 kali per menit, tampak retraksi dada, tampak penggunaan otot-otot pernafasan. Hasil pemeriksaan AGD didapatkan nilai pH 7,3, PCO2-nya 49, PO2-nya 85, HCO3-nya 22, saturasi oksigen 97. Pertanyaannya, apakah interpretasi hasil AGD pada pasien? A. Asidosis metabolik terkompensasi, B. Asidosis respiratorik, C. Alkalosis respiratorik, D. Alkalosis metabolik, E. Asidosis metabolik. Soal pertama langsung ke AGD ya. Gak apa-apa, nanti kita akan bahas tentang bagaimana interpretasi AGD yang mudah. Yuk, saya kasih waktu 10 detik buat interpretasi masing-masing. Nggak usah takut salah, silakan dicoba. Ya, udah bisa? Jawabannya apa? Oke, kita bahas ya. Ya, yang pertama kita wajib tahu dulu nilai normal dari AGD, di mana pH itu 7,3 sampai 7,5. Apabila di bawah 7,35 itu dia asidosis, kalau di atas 7,45 dia berarti alkalosis. Setelah itu kita tahu nilai normal pH, kita harus tahu juga nilai normal dari PCO2-nya. Nilai normalnya adalah 35 sampai 45, di mana kurang dari 35 dia alkalosis, kalau lebih dari 45 dia asidosis. Gimana cara ngapalinnya? Kalau pH itu kan 735 sampai 745 ya. Nah, kalau PCO2 kita ambil nilai balakannya ini aja, 35 sampai 45. Kalau saya selama ini kebalikannya gitu. Tapi interpretasinya dibalik. Kalau pH itu berarti di bawah 35 itu berarti asidosis, di atas 45 berarti alkalosis. Kalau PCO2 itu berarti di bawah 35 itu alkalosis, di atas 45 itu asidosis. Cuma dibalik aja interpretasinya. Nilai normalnya sama, cuma yang PCO2 diambil belakangnya dari pH. Oke, yang ketiga adalah kita hafalkan nilai normal dari HCO3. Di mana nilai normalnya adalah 22 sampai 26. Semakin kecil dari 22 dia asidosis, semakin besar dia alkalosis. Nah, kalau kita udah hafalkan nilai normal dari ketiga ini, parameter ini, pH, PCO2 sama CO3, kita nanti akan mudah untuk menginterpretasinya. Oke, kita tadi diketahui nilai pH adalah 7,3, PCO2-nya 49, HCO3-nya 22. Ya, kita masukkan ke tabel pembacaan ini agar lebih mudah ya teman-teman. Oke, sekarang coba kita masukkan. Berarti kalau pH 7,3 itu dia masuk ke asidosis atau alkalosis? Oke, benar banget. Jadi pH-nya kita masukkan ke pH yang asidosis. Ya. Berikutnya kita masuk ke PCO2. PCO2 kalau 4,9 itu berarti dia asidosis atau alkalosis. Kalau di atas 45 berarti dia ke asidosis. Oke, berarti PCO2-nya kita masukkan ke kolom yang asidosis. Sekarang lanjut ke HCO3-nya. HCO3-nya dia 22. Kalau 22
dia masuk ke asidosis, normal, atau alkalosis nih, di angka 22. Iya, betul sekali, normal. Berarti HCO3-nya kita masukkan ke nilai normal. Nah, kalau kita udah dapat tabel seperti ini, kita cari yang sama dengan pH. pH-nya asidosis. Asidosis. Ini PCO2-nya asidosis. Oke, berarti dia sudah asidosis. Asidosis, berarti dia asidosis. PCO2 menggambarkan dari respiratorik. Berarti di sini hasilnya, interpretasinya adalah asidosis respiratorik. Nah, kadang ada juga jawaban atau pertanyaan yang eh, menindaklanjutinya ya. Lah ini terkompensasi enggak? Atau terkompensasi penuh atau sebagian gitu ya. Kalau dengan hasil seperti ini, pH-nya masih asidosis, berarti dia tidak terkompensasi. Kalau terkompensasi sebagian, asidosis pH-nya, PaCO2-nya ini asidosis, HCO3-nya dia akan alkalosis di sini. Itu nanti interpretasinya asidosis respiratorik terkompensasi sebagian seperti itu. Ya. Oke, siapa tadi yang jawab asidosis respiratorik? Berarti benar ya. Oke, di sini ada slide lagi. Ada lebih jelas lagi terkait dengan pembacaan AGD. Ya. pH-nya sekarang saya taruh di asidosis. Terus PCO2-nya normal, HCO3-nya asidosis. Oke, interpretasinya apa nih? Ya, benar banget. Jadi, pH-nya asidosis, PCO2-nya normal, HCO3-nya adalah asidosis. Berarti jawabannya adalah asidosis. HCO3 menandakan apa? Metabolik. Terkompensasi enggak? PCO2-nya normal. Tidak terkompensasi ya. Jadi, asidosis metabolik tidak terkompensasi. Kalau terkompensasi gimana? Kalau terkompensasi sebagian, itu PaCO2-nya dia akan alkalosis. Tapi kalau terkompensasi penuh, itu dia pH-nya akan normal, PCO2-nya akan alkalosis, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Oh ya, bagi teman-teman yang belum paham tentang pembacaan AGD, nanti bisa komen ke kolom komentar di bawah, akan saya buatkan video khusus pembacaan AGD. Atau bisa hubungi saya, nanti bisa saya WA bagaimana cara membaca AGD yang lebih jelas lagi. Gratis, tenang aja, nggak usah bayar. Agar teman-teman bisa semua ya. Oh ya, untuk PaCO2 ini menandakan tentang respiratorik ya. Kalau yang HCO3 ini menandakan tentang metabolik. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut soal nomor 2. Iya, oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 2 ya. Saya akan bacakan soalnya. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas. Hasil pengkajian tekanan darah 130/80, nadi 88, nafas 24 kali per menit. Ronsen toraknya menunjukkan adanya pleuritis dextra. Saat ini perawat sedang melakukan pemeriksaan fisik paru dextra pada tahapan auskultasi. Oke, apakah hasil pemeriksaan pada kasus tersebut? Oke, yang A adalah ronci, B wheezing, C bronchia, D friction rub, yang E vesikuler. Oke, silakan dijawab. Saya kasih waktu 10 detik. Ya, oke teman-teman. Sebelum teman-teman bisa menjawab, teman-teman harus paham dulu apa itu suara nafas normal pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik pada paru-paru. Ya, kita paham dulu suara nafas normal itu seperti apa. Setelah itu kita juga harus paham suara-suara nafas abnormal. Dan ketika suara nafas abnormal itu muncul, itu dalam kondisi apa? Itu teman-teman juga harus paham. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Kata kuncinya apa toh? Kata kuncinya kalau dilihat dari soalnya di sini adalah di ronsen toraknya teman-teman. Di ronsen toraknya dia menunjukkan adanya pleuritis dextra. Jadi di sini ada peradangan di pleura yang di sebelah kanannya si pasien ini. Nah,
Karena ada peradangan juga, pasien itu ngeluh sesak nafas nih. Nah, berarti ada suara nafas yang abnormal di situ pastinya ya. Nah, kira-kira apa? Apakah ronchi, wheezing, bronchial, freezing rab, atau vesikuler? Ya, kita langsung bahas ya. Oke, siap pembahasan teman-teman. Itu pasti blok warna kuning ini ya. Saya blok warna kuning ini biar menjadi penanda fokus jawabannya tuh di mana gitu. Oke, kita bahas ronchi dulu. Ronchi, suara nafas ronchi itu adalah karena adanya obstruksi sekret pada saluran nafas, teman-teman. Ini biasanya muncul pada beberapa pasien yang mengalami koma, dia tidak bisa mengeluarkan sekretnya sendiri, itu biasanya muncul suara ronchi. Terus cara mengatasinya gimana? Suction, teman-teman. Kalau pasien tidak bisa ngeluarin sekretnya sendiri, itu pasiennya kita bantu dengan cara suction. Terus yang kedua adalah wheezing. Wheezing ini kalau teman-teman bisa bayangin orang kena asma gitu ya. Kalau bahasa Jawanya itu mengi gitu. Jadi gitu ya. Ini muncul ketika udara itu terhambat oleh jalan nafas yang menyempit, teman-teman. Nah, jadi kayak persis orang asma suaranya. Mengi ya. Terus untuk yang bronkia, ini termasuk suara nafas normal, teman-teman. Walaupun suara nafasnya ini kasar ini bronkial ini. Ini suara nafasnya termasuk dalam kategori suara nafas normal. Kenapa normal? Karena suara nafas bronkial itu dia muncul ketika kita auskultasinya di area benar trakea. Jadi ketika kita auskultasi di area trakea itu akan muncul suara bronkial ini yang kasar gitu. Nanti bisa teman-teman coba auskultasi di area trakea masing-masing. Nah, yang vesikuler teman-teman, kita yang vesikuler dulu. Vesikuler ini adalah suara nafas normal juga teman-teman. Jadi suara nafas normal tanpa ada sekret, tanpa ada mengi, ada sumbatan jalan nafas lainnya, itu adalah suaranya vesikuler di area lapang paru, baik kanan maupun kiri, gitu ya teman-teman. Terus yang berikutnya stridor. Stridor ini adalah suara abnormal yang muncul karena ada sumbatan benda padat, teman-teman. Biasanya apa sih yang nyumbat? Kalau beberapa pasien yang nggak sadar, itu yang risiko sekali untuk terjadi sumbatan dan muncul suara stridor ini karena jatuhnya si lidah pasien itu sendiri, benar. Jadi suaranya seperti mendengkur. Kalau orang orang lapangan di tempat saya di Solo itu biasanya ngorok gitu ya. Ngorok, ngorok gitu. Nah, itu berarti kemungkinan si pasien ini saat tidak sadar itu ada sumbatan jalan nafas berupa lidah yang jatuh ke belakang. Terus caranya gimana ngatasinya? Disaksen kah? Enggak, teman-teman. Caranya kalau kita di rumah sakit ya udah kita kasih OPA aja, orofaringial airway ya, kita sesuaikan ukurannya, kita masukkan OPA sesuai dengan prosedur di jalan nafasnya sehingga bisa membuka jalan nafasnya. Oke, kalau yang freezing rab ini suara akibat gesekan antara lapisan pleura dalam dan pleura luar akibat peradangan teman-teman. Jadi tadi kalau kita di soal tulisannya adalah ronsen toraknya menunjukkan adanya radang di pleura dextra, berarti adalah jawaban yang tepat adalah friction rab. Ini suaranya agak kasar ya teman-teman. Jadi di lapang paru yang ada di torak mengalami pleura dextra itu suaranya kasar. Dibandingkan yang di sinistra yang dia tidak ada peradangan itu suaranya vesikuler. Ya seperti itu teman-teman ya. Pelajari lagi, kalau ini harus dihafalkan teman-teman, sambil bayangkan bagaimana suaranya. Jadi ketika ada kasus, nanti seperti apa suaranya, penanganannya bagaimana, itu teman-teman udah di luar kepala. Itu ya, udah kan? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, teman-teman kita lanjut soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis suspek appendicitis. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri perut kanan bawah. Skala nyeri 7, mual, muntah, serta tidak nafsu makan. Untuk tekanan darahnya 130/80, frekuensi nafas 26 kali per menit, frekuensi nadi 102 kali per menit.
Apakah pengkajian lanjutan pada kasus tersebut? A. Auskultasi bising usus. B. Observasi status nutrisi. C. Pemeriksaan laboratorium. D. Palpasi pada titik McBurney. E. Observasi tanda-tanda dehidrasi. Oke, teman-teman. Kita kasih waktu 10 detik untuk menjawab ya. Oke, jawabannya apa? Mudah ya ini ya. Oke, bagus sekali. Kita bahas dari yang pertama dulu. Nih, kita dapat clue soalnya ini pasien dengan diagnosis suspek appendicitis. Terus pengkajian pasiennya ngeluh nyeri perut. Data subjektifnya kita dapat pasien ngeluh nyeri perut kanan bawah. Skala nyerinya 7, lumayan ya. Mual sama muntah sama tidak nafsu makan. Oke. Pengkajian lanjutan apakah yang harus kita lakukan teman-teman sebagai perawat? Apakah yang pertama auskultasi bising usus? Enggak ya. Kenapa enggak sih auskultasi bising usus? Untuk pasien diagnosa suspek appendicitis, kita tidak perlu periksa auskultasi bising ususnya. Loh, kenapa? Iya, pasien kalau kita auskultasi bising usus, kita lebih condong ke apakah pasien itu mengalami konstipasi, apakah pasien itu mengalami diare. Nah, itu kita baru periksa nih auskultasi bising ususnya. Ketika konstipasi, pasti bising ususnya adalah menurun, betul. Kalau dia pasiennya diare atau GE, itu bising ususnya pasti meningkat ya, peristaltik ususnya meningkat itu pada pasien diare. Pasien appendicitis perlu? Belum sih, belum perlu ya, atau itu tidak menjadi pengkajian prioritas saat ini. Yang kedua adalah observasi status nutrisi. Perlukah status nutrisi kita observasi pada pasien appendicitis? Oh iya, perlu nih. Pasiennya mual, muntah, serta tidak nafsu makan. Oke, itu data ketika mual muntahnya mulai kapan, tidak nafsu makannya mulai kapan, ada penurunan berat badan berapa persen, berat badan awal berapa, berat badan sekarang berapa, itu datanya tidak lengkap nih di soal. Jadi ketika data tidak lengkap di soal seperti ini kita skip aja. Karena itu bukan menjadi prioritas di kasus ini. Prioritasnya adalah pasien suspek appendicitis, nyeri perut kanan bawah, skalanya 7. Nah, perlukah pemeriksaan laboratorium? Saat ini mungkin perlu, tapi bukan menjadi prioritas ya. Karena apa? Karena kalau pemeriksaan laboratorium itu kita harus kolaborasi dengan DPJP, DPJP yang beri advis, lalu kita koordinasikan dengan petugas laboratorium agar pengambilan sampel darah untuk mengetahui apakah ada leukositosis di situ. Mungkin kalau pasien sudah tegak appendicitis, bukan suspek lagi nih, sudah tegak appendicitis, mau dioperasi, nah itu juga ada pemeriksaan laboratorium yang lengkap, tapi itu bukan menjadi prioritas saat ini. Nah, terus yang berikutnya adalah observasi tanda-tanda dehidrasi. Apakah ada tanda-tanda dehidrasi pada pasien ini? Oh, ini mual muntah loh, sama tidak nafsu makan. Belum tentu dehidrasi ya, ketika pasien mual muntah itu belum tentu dehidrasi. Itu juga skip dulu aja lah. Nah, yang tepat apa? Oke, benar. Palpasi pada titik McBurney. Ketika dipalpasi, kalau pada pasien yang mengalami appendicitis itu nyeri enggak pasiennya? Nyeri, betul sekali. Jadi ketika kita palpasi di McBurney, pasien itu mengeluh nyeri, nah itu udah kemungkinan tuh kita tambah yakin, oh bener ini. Ini benar-benar suspek appendicitis ini, tinggal data dukungnya yang lebih lanjut ini gitu ya. Oke, bagi teman-teman yang masih belum tahu titik McBurney itu mana sih? Itu kita lihat ya di sini ya. Saya punya gambarnya. Oke, ini dia. Jadi titik McBurney seperti yang ada di gambar ini. Caranya nentuin gimana? Kalau kita kemarin belajar tentang apa namanya itu abdomen ya, kita belajar tentang abdomen, kita bagi menjadi 9 regio sama 4 kuadran. Ya, pada titik McBurney kalau kita bagi 4 kuadran itu berada di kuadran kanan bawah, di mana appendix itu berada. Ya, nah untuk cari titik pastinya itu gimana caranya? Ya kita tarik aja dari umbilicus ke sias. Sias itu adalah spina iliaca anterior superior. Kita tarik
Terus kita bagi menjadi 3 bagian, kita ambil sepertiga luarnya. Nah, di situ. Kita tekan di situ. Ketika kita tekan itu terasa nyeri, wah ini udah mendukung nih kata appendicitis nih, gitu. Itu tidak nekbarnya. Nah, apakah hanya itu aja pengkajian fisiknya, pemeriksaan fisiknya pada pasien dengan suspek appendicitis? No, enggak hanya nekbar nih ya. Di sini ada obturator site, itu nanti juga kadang muncul nih di soal hukum. Nah, untuk obturator sign, itu kita tidurkan pasiennya dengan posisi supin, lalu kita tarik kaki kanannya ke atas, ya seperti ini. Ingat ya, kaki kanan ya, bukan kiri loh. Kenapa kanan? Iya, karena kan appendiknya di sebelah kanan bawah gitu ya. Kita tarik kakinya ke atas, itu udah terasa nyeri nih si pasien biasanya. Terus kita putar sedikit keluar, nah itu juga terasa nyeri. Jangan 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 kencang-kencang ya, Bu, permisi Bu, saya tarik kakinya, sup, kita putar kakinya, sup, waduh, jangan sakit itu. Kasihan pasiennya, pelan-pelan aja. Kalau dia pelan aja kita tekan sedikit, itu udah dia, aduh, mas sakit mas gitu, aduh, itu udah menunjukkan, wah ini tambah yakin nih saya nih kalau ini pasiennya appendicitis gitu ya. Nah, yang ketiga adalah swasen. Nah, ini kita tidurkan pasien juga, tapi dengan posisi tadi kan supin ya, ini posisi sim. Sim sebelah kiri, namun kaki kanannya kita luruskan, kita tarik ke belakang. Nah, kita tarik ke belakang sama, nanti di titik appendiknya itu akan terasa sakit. Ini adalah appendiknya. Ya, akan terasa sakit. Itu wah, semakin yakin lagi ketika tanda-tanda itu muncul, nyeri tekan, kita swasite, kita obturator site, itu terasa nyeri semua. Kita tinggal tambah data dukungnya nih. Data dukungnya apa? Pemeriksaan penunjangnya. Ya, betul sekali adalah USG, abdomen. Ya, tapi itu harus kolaborasi dengan dokter. Nah, terkait USG abdomen, persiapannya apa kita sebagai perawat harusnya? Memuasakan pasien. Betul sekali. Memuasakan pasien. Ya, mudah ya. Oke, itu adalah beberapa tanda-tanda dari appendicitis. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, sekarang kita nomor 4. Saya bacakan soalnya. Seorang laki-laki berusia 65 tahun dirawat di ruang neurologi dengan keluhan penurunan kesadaran. Hasil pengkajian saat diberi rangsang nyeri, kedua lengan tampak fleksi abnormal, membuka mata, dan suara mengerang, pupil anisokor kanan, refleks cahaya lambat, tekanan darah 160/90, frekuensi nadi 92 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, dan suhu 36,8 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah nilai GCS pada kasus tersebut? A8, B7, C6, D5, E4. Oke, saya kasih waktu 10 detik untuk mengerjakan. Oke, berapa jawabannya? 8, 7, 6, 5, 4, 0. Oke, ya. GCS itu apa sih teman-teman? GCS, mudah ya. Kalau teman-teman sudah hafal apa itu GCS, nilai normalnya berapa, bagaimana cara menghitungnya, itu saya yakin soal seperti ini udah di luar kepala nih teman-teman. Terus caranya menilai gimana? Teman-teman harus hafal dulu. Kalau ini kita memang harus benar-benar menghafalkan nilai E, V, M itu berapa. Oke, GCS minimal nilainya adalah, oke, betul, 3, maksimal nilainya di angka 15. Kalau 3 itu pasien koma ya, kalau nilai 15 pasien kompos mentis atau sadar penuh. Oke, kita langsung bahas saja. Ya, kita punya clue nih. Ketika pasien dirangsang nyeri, pasien fleksi abnormal. Ketika pasien dirangsang nyeri, pasien membuka mata. Ketika pasien dirangsang nyeri, pasien suaranya mengerang. Oke, terus data yang lainnya gimana? Saat dilakukan pemeriksaan, oh sorry, ini yang 5 ya. Ketika ini membuka mata, suara mengerang, pupil anisokor kanan, refleks cahaya lambat, tekanan darah sekian. Ini perlu tidak data ini? Tidak perlu karena kita pertanyaan GCS ya udah kita fokus saja di GCS-nya. Berarti adalah rangsang nyeri, fleksi
normal, membuka mata, dan suara mengerang. Oke, sebentar saya kasih pen dulu ya. Kita nilai bareng-bareng teman-teman. Yang pertama, ketika pasien dirangsang nyeri, pasien melakukan gerakan fleksi abnormal. Fleksi abnormal. Nah, motorik fleksi abnormal nilainya 3. Fleksi abnormal itu gimana sih teman-teman? Ya, betul sekali. Jadi fleksi abnormal itu ketika seumpamanya kita cubit di area tangan kanan gitu ya, atau di badan mana gitu, si tangan pasien ini nekuk, kaku kayak orang kejang gitu ya. Mendekat ke dada itu fleksi abnormal. Nah, ketika pasien dilakukan rangsang nyeri, pasien membuka mata. Kalau membuka mata ketika rangsang nyeri berarti di angka 2. Oke, good. Yang terakhir, ketika pasien dirangsang nyeri, suara pasien mengerang, gitu. Nah, mengerang, apakah dia ada kata-kata? Enggak. Apakah dia bingung? Enggak juga. Dia adalah mengeluarkan suara bergumam atau mengerang di sini, di angka 2. Oke, kita udah dapat nih, tinggal dijumlahkan aja. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 2, 7. Berarti GCS-nya si pasien ini tadi adalah di angka 7. Di angka 7 hurufnya apa tadi? Oke, di B ya teman-teman. Ini ya, oke, good. Saya yakin teman-teman di sini udah banyak yang benar. Bagi teman-teman yang memang masih bingung untuk penilaian GCS, yang pertama adalah hafalkan ini, EVM-nya dulu. Di mana E itu 4, V 5, M 6, nilai maksimalnya. Itu harus hafal dulu nih. Ini harus hafal dulu. Kalau teman-teman udah hafal, nanti bikin skornya bingung. Kalau udah hafal, nanti bikin skornya akan lebih mudah. Dan ini harus benar-benar hafal ya teman-teman, karena pasti keluar di soal UKOP. Oke, sebelum kita lanjut ke soal nomor 5, teman-teman jangan lupa subscribe ya. Tetap saya ingatkan agar teman-teman subscribe sehingga channel ini semakin berkembang dan juga di-share-kan ke teman-teman yang sekolah perawat lainnya. Oke, kita next ya, soal nomor 5. Oke, kita masuk ke soal nomor 5 nih. Tentang apa nih? Saya baca pertanyaan dulu. Berapakah nilai kekuatan otot ya? Oke, seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat di ruang bedah saraf dengan pasca kraniotomi. Hasil pengkajian, pasien tampak hemiparase kanan, lemah, dan tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Refleks fisiologi melambat. Saat dilakukan pemeriksaan otot, ekstremitas kanan didapatkan hasil sebagai berikut. Tadi parase kanan ya, kelemahan sisi kanan ya. Tidak mampu mengangkat lengan dan kaki, namun masih bisa menggerakkan. Pertanyaannya, berapakah nilai kekuatan otot pada pasien tersebut? A1, B2, C3, D4, E5. Oke, 10 detik dari sekarang kita pikirkan jawabannya. Oke, teman-teman. Kita fokusnya ke langsung data, fokusnya aja ya. Jadi ini pasiennya tidak mampu menggerakkan lengan dan kaki, tidak mampu ya. Kita garis bawah dulu, tidak mampu menggerakkan, mampu mengangkat lengan dan kaki. Namun masih bisa menggerakkannya, tidak mampu mengangkat, namun masih bisa menggerakkannya. Jadi masih bisa bergerak nih pasiennya. Kekuatan ototnya berapa? Oke, kita refresh dulu tentang berapa sih skor kekuatan otot. Ya, good. Clue-nya tidak mampu mengangkat lengan dan kaki, namun masih bisa menggerakkannya. Jadi kekuatan otot itu dari 0 sampai 5 ya teman-teman. Di mana 0 itu dia memang benar-benar pasiennya itu lemes banget gitu ya. Jadi tonus ototnya pun tidak teraba. Kalau bahasa Jawanya itu apa ya, gerenjelnya otot itu tidak teraba. Jadi ototnya itu sampai benar-benar lunak semuanya itu. Nah, kalau di angka 1 itu ototnya itu teraba. Tapi pasiennya sama sekali tidak bisa bergerak. Ini. Jadi ototnya ini teraba nih. Tonus ototnya teraba, tapi tidak bisa bergerak itu di angka 1.
Angka 2 naik lagi, pasien bisa gerak. Tonus ototnya ada, pasien bisa bergerak, tapi tidak bisa ngangkat atau melawan gravitasi. Jadi cuma di atas tempat tidur aja dia bisa menggerakkannya. Untuk mengangkat tidak bisa. Naik level berikutnya, di level 3, ini pasien yang bisa bergerak tadi, dia bisa ngangkat tangannya. Bisa ngangkat tangannya. Namun, ketika kita tahan, ketika kita senggol, kita turunin tangannya, dia tidak bisa nahan, jadi langsung jatuh aja tangannya. Itu di angka 3. Di level 4, pasien ini dapat ngangkat tangannya melawan gravitasi ketika kita kasih tahanan ringan, itu masih bisa nahan. Kita kasih tahanan sedikit, kita naikkan, dia masih bisa nahan. Ya, itu di angka 4. Kalau angka 5, dia kekuatan penuh. Dan tidak ada masalah nih di angka 5. Nah, di soal tadi, itu pasien mampu mengangkat lengan dan kaki, namun masih, sorry, tidak mampu ya. Pasien tidak mampu mengangkat lengan dan kaki, namun masih bisa menggerakkannya. Jadi di kekuatan yang mana nih? Ya, betul sekali. Karena dia tidak mampu mengangkat, tapi masih bisa bergerak. Berarti di angka nomor 2. Betul sekali. Jadi dia bisa bergerak, namun untuk mengangkat dia tidak bisa. Gitu ya, dihafalkan ya teman-teman. Kekuatan otot ini juga sering keluar di soal hukum. Oke, kita next ya di soal nomor 6 ya. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Saya langsung bacakan soalnya aja. Seorang laki-laki berusia 65 tahun datang ke poliklinik THT dengan keluhan pendengaran berkurang. Saat ini, perawat mengambil garpu tala 512 Hz, menggetarkannya, dan menaruh pada prosesus mastoideus. Setelah pasien tidak mendengarkan, lalu memindahkan di depan telinga pasien. Pertanyaannya, apakah nama pemeriksaan yang dilakukan perawat tersebut? A. Tes Weber, B. Tes wabah, C. Tes Rine, D. Tes audiometri, E. Tes Snellenkat. Oke, 10 detik dari sekarang, mari kita pikirkan jawabannya. Oke, sudah ketemu jawabannya teman-teman? Ya, ini pelajaran waktu saya D3 ya. Waktu saya D3 di semester-semester awal itu kita suruh bawa garpu tala terus untuk tes pendengaran. Diketarkan dan benar-benar terdengar itu ternyata garpu talanya mendengung gitu ya. Nah, kita flashback dulu, apa sih pemeriksaan-pemeriksaan itu? Apakah Weber, swabah, Rine, audiometri, Snellenkat? Oke, kalau yang pasti ini pemeriksaan telinga ya. Pemeriksaan telinga dengan garpu tala itu Snellenkat tidak mungkin. Snellenkat ini adalah untuk visus. Oke, garpu tala audiometri juga enggak ya. Audiometri ada alat khususnya. Nah, ada 3 nih. Yang mana nih? Weber, swabah, Rine. Nah, ini harus kita pelajari. Kita harus paham ini. Weber yang di mana, swabah yang mana, Rine yang mana. Oke, kita cek dulu. Ini kuncinya dia si perawat ini menaruh garpu tala yang sudah digetarkan pada prosesus mastoideus. Setelah pasien tidak mendengarkan, lalu memindahkan di depan telinga pasien. Itu kata kunci yang kedua. Tapi dari kata kunci yang pertama menaruh pada prosesus mastoideus ini kita udah tahu nih pemeriksaannya mana yang benar gitu ya. Oke, kita next dulu. Oke, kuncinya nih, tetap saya buat kuning ya, prosesus mastoideus. Setelah pasien tidak mendengarkan, lalu memindahkan di depan telinga. Nah, oke, kalau dilihat dari gambarnya kita udah ketemu ya, jawabannya adalah tes Rine. Betul sekali. Nah, ingat kalau Rine, kita ngafalkannya aja, nggak usah pusing-pusing. Rine itu mastoideus gitu aja. Rine mastoideus, kalau saya ingatnya gambar ini, kalau Rine itu garpu talanya seakan-akan ini apa masuk ke telinga ya, padahal di belakang telinga mastoideus. Nah, adalah tes Rine. Kalau tes Weber itu setelah digetarkan itu ditaruh di pertengahan sini.
Ya, itu tes Weber. Jadi untuk mengetahui adakah lateralisasi telinga kanan dan telinga kiri. Seimbang enggak nih suaranya? Itu tes Weber. Kalau tes Rine untuk membandingkan antara hantaran suara melewati tulang mastoideus dan juga hantaran melewati udara. Ya, normalnya udara itu akan lebih besar daripada tulang. Itu normalnya. Jadi ketika kita getarkan, kita taruh di mastoideusnya, ketika pasien sudah tidak mendengar, itu pasien angkat tangan, kita dekatkan ke telinganya, itu pasien harusnya masih mendengar. Seperti itu normalnya. Oke ya. Soal nomor 7 ya. Seorang laki-laki berusia 43 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan TB paru. Hasil pengkajian keluhan sesak nafas, tampak cemas, batuk berdahak, retraksi dinding dada, tekanan darah 130/80, frekuensi nadi 100 kali per menit, frekuensi napas 27 kali per menit, suhu 38 derajat, pH 7,47, PCO2 32, PaO2 90, saturasi 92, HCO3 22, Be plus 3. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama pada pasien tersebut? Yang pertama adalah hipertermi, yang B tekanan gas, C keletihan, D ketidakefektifan pola nafas, E ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Oke, 10 detik dari sekarang. Kita cari jawabannya. Oke, apa jawabannya teman-teman? Ya, kita punya data apa sih ini di sini? Mana ya ini? Kok tidak ada ya? Ini. Kita punya data apa nih? Pasien TB paru, oke. Pengkajian, keluhan, sesak nafas, cemas, mendukung enggak? Putusan nafasnya enggak ya? Batuk berdahak, retraksi dinding dada, ya, good. Masih normal, napasnya 27, suhu 38 boleh. pH-nya nih normal enggak? Enggak ya. Dia naik ya, berarti dia alkalosis. PCO2-nya dia turun, berarti dia alkalosis juga. Berarti ini alkalosis respiratorik nih. Masih O3-nya masih normal, ya, alkalosis respiratorik tidak terkompensasi ya. Berarti AGD-nya ada masalah nih. Nah, apakah hipertermi menjadi diagnosa utama karena suhunya 38? No ya, hipertermi tidak mengancam jiwa nih. Hipertermi dengan kasus ini tidak mengancam jiwa nih. Terus kerusakan atau gangguan pertukaran gas bisa? Oke, bisa ya, kita apa namanya tampung dulu. Keletihan? Enggak ya. Karena ini diagnosa tentang pernafasan ya. Ini batuk, sesak nafas, retraksi dinding dada, akhirnya bermasalah, nafasnya naik, saturasinya turun. Nah ini berarti tentang pernafasan nih. Ketidakefektifan pola nafas? Oke, kita centang dulu masih berkaitan dengan pernafasan. Bersihan jalan nafas? Oke, good. Nah, dari ketiga diagnosa ini, kira-kira yang mana nih teman-teman yang paling utama pada kasus ini? Ya, teman-teman tidak usah bingung ya. Jadi, ketika semua data itu muncul, pola nafas tidak efektif ini, 27, bisa. Bersihin jalan nafas nih, batuk berdahak bisa. Nah, ketika semua data ini bisa muncul, yang paling penting ciri khasnya dari gangguan pertukaran gas itu adalah ada hasil AGD-nya. Ketika ada hasil AGD-nya dan itu tidak normalnya gimana? Dia ada asidosis atau alkalosis respiratorik, baik terkompensasi sebagian atau tidak terkompensasi, itu berarti ada masalah di pertukaran gasnya. Ada masalah di proses difusinya antara O2 dan CO2-nya. Jadi walaupun ini ada batuk berdahak, ada nafas 27, tapi ketika ada hasil AGD yang tidak normal, baik di asidosis maupun alkalosis respiratorik, itu kita cenderung pilih yang di gangguan pertukaran gas. Oke, gitu ya.
Kecuali ini pasien sangat batuk berdahak, tidak bisa mengeluarkan dahaknya, suaranya ngerok-ngerok, terus pasien mengalami sesak nafas gitu, tapi tidak ada hasil AGD-nya, itu kita lebih cenderung ke bersihan jalan nafas gitu. Tapi karena ini ada hasil AGD-nya dan AGD-nya juga tidak normal, maka kita lebih ke kerusakan atau gangguan pertukaran gas gitu ya, punya di situ ya. Oke, ini definisinya kelebihan atau kekurangan oksigenasi atau eliminasi karbon oksida pada membran alveolus kapiler. Nah, ada masalah apa yang dyspnea, PCO2-nya meningkat atau menurun, PO2-nya menurun, takikardi, pH-nya naik atau turun. Nah, tuh. Ini suara nafas tambahan itu tadi kalau ada sekretnya biasanya bunyinya adalah geranju, brok-brok gitu ya. Oke, bagus sekali. Kita lanjut soal nomor 8. Oke, soal nomor 8 kita masih berkecimpung dengan diagnosa perawatan ya. Seorang laki-laki 74 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas dan kedua kaki bengkak. Sesak dirasakan memberat saat pasien beraktivitas. Hasil pengkajian pasien terlihat pucat dan sianosis. Lemah tidak berdaya, JVP meningkat. Tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 100 kali per menit, frekuensi napas 24 kali per menit dan dangkal, serta fototorak menunjukkan CTR 65%. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Intoleransi aktivitas, B. Gangguan perfusi jaringan, C. Pola nafas tidak efektif, D. Penurunan curah jantung, E. Kelebihan volume cairan. Oke, kita 10 detik dari sekarang kita cari jawabannya. Oke, teman-teman udah dapat jawabannya? Ya, kita cari clue-nya dulu ya. Kita cari clue-nya dulu. Pasien ini kenapa ini pasien ini? Oke, kaki bengkak nih, penyakit dalam dengan sesak nafas, memberat saat pasien beraktivitas, pucat, sianosis, aduh, kok parah gitu ya. Lemah, tidak berdaya, JVP meningkat, terus apa nih? Dangkal, nafasnya 24 kali, toraknya CTR 65. Oke, berarti kira-kira di masalahnya mana nih? Di pernafasannya, lebih ke pernafasan atau lebih ke sirkulasinya? Oke, kalau kita lihat data yang ada, pernafasan hanya satu aja nih ya, datanya ada, berarti dia lebih ke sirkulasinya. Sirkulasi, oke kita lihat pola nafas, kita coret dulu. Kelebihan volume cairan, kaki bengkak saja, urin outputnya tidak muncul, pemeriksaan laboratorium ginjalnya juga tidak muncul. Oke, kita skip dulu, datanya kurang. Nah, toleransi aktivitas. Sesak dirasakan memberat saat pasien beraktivitas. Oke, masuk nih, masuk nih. Namun, ada TTV-nya ada sebelum aktivitas sama setelah beraktivitas. Nggak ada ya. Nggak ada ini TTV-nya cuma satu aja ini sebelum atau sesudah nggak jelas ya ini ya. Oke, skip. Nah, antara gangguan perfusi jaringan, maka penurunan curah jantung nih. Nah, kalau kita lihat data yang di sini, kalau teman-teman udah pernah praktek di bangsal jantung ya mungkin ya, tuh pasti kita langsung, wah ini jawabannya pasti yang ini nih gitu ya. Karena kita lihat aja data yang pasti, ini pasti ada masalah di jantungnya. Ini pasien sesek, kedua kaki bengkak, memberat saat beraktivitas, itu adalah beberapa ciri dari ada masalah di jantungnya. Terus JVP meningkat tuh, JVP juga vena pressure-nya meningkat. Terus ada lagi yang paling penting kita juga lihat nih pemeriksaan penunjangnya. CTR-nya 65 di toraknya berarti menunjukkan adanya oke betul sekali kardiomegali. Apa tuh kardiomegali itu? Iya, jantungnya membengkak. Oke. Ketika otot jantung yang membengkak itu semakin kuat atau semakin lemah itu pompa jantungnya. Semakin besar nih ototnya. Iya, betul sekali. Semakin lemah malahan pompa jantungnya. Beda dengan kita. Kita ototnya
fitness, ada yang nge-gym itu semakin besar ototnya itu kemungkinan kita tenaganya semakin kuat. Tapi berbeda dengan jantung, semakin besar otot jantungnya, semakin kardiomegali, semakin hipertrofi, itu kekuatan pompanya akan semakin melemah, gitu ya. Nah, ketika pompa jantung melemah, itu berarti kita cenderung kemana? Oke, betul sekali. Penurunan curah jantung. Karena pompa jantung melemah, maka pasien kakinya bengkak, sesak nafas, memberat saat beraktivitas, CVP meningkat, dan seperti itu. Ada lagi nih, teman-teman. Kadang di soal UKOM yang keluar itu adalah EF-nya turun. Nah, hasil F itu berapa normalnya dipelajari ya. Coba browsing di Google. Hasil EF normal itu berapa? Gitu ya. Nah, EF itu diketahui ketika pasien itu dilakukan USG jantung atau ekokardiografi. Betul sekali. Nah, ini penurunan curah jantung, ketidakadekuatan jantung memompa darah dan memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh gitu ya. Nah, ada udim, ada sirkulasi venoplaster meningkat, gitu. Ya, oke, seperti itu pembahasan soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, soal nomor 9, kita langsung bacakan saja ya. Seorang perempuan berusia 55 tahun terpasang chest tube yang disambungkan ke WSD dengan sistem 2 botol. Saat pasien bergerak, tiba-tiba selang tertarik sehingga botol tergelincir dan pecah. Pertanyaannya, apakah tindakan awal yang harus dilakukan perawat? A. Sambungkan kembali ke botol yang utuh. B. Lepaskan selang yang ada di dada. C. Klem selang yang ada di dekat dada. D. Bersihkan pecahan botol. E. Laporkan kejadian tersebut ke DPJP. Ya, oke, 10 detik dari sekarang kita cari jawabannya. Oke, temu jawabannya. Ya, kita punya data-data juga nih. Oke, kita cek ya. Ini pasien terpasang chest tube, selang dada, sambungkan ke WSD. Water Short Drainase. Sudah pernah lihat WSD? Harus sudah pernah ya. Paling enggak punya bayangan dulu WSD itu seperti apa. Ya, dengan sistem 2 botol. Ini mau 1 botol, mau 2 botol, mau 3 botol, sebenarnya prinsipnya hampir sama sih, teman-teman. Jadi WSD itu tujuannya untuk mengeluarkan ya cairan atau udara ya yang ada di rongga paru di pleurannya sehingga pernafasan pasien kembali normal. Nah, ini pasien yang sudah terpasang WSD nih. Tiba-tiba gerak, terus ketarik, botol vakumnya atau botol yang tempat cairannya itu tergelincir dan pecah. Sebagai perawat, apa yang harus kita lakukan pertama? Apakah kita sambung kembali ke botol yang utuh? No ya, no ya, no, kita enggak lagi. Jangan sambung kembali dulu. Yang penting kita pikirkan adalah lepaskan selang dada-dada. Oh, jangan. Bisa dimarahin ini. Apalagi melepaskannya asal. Waduh, risiko pneumotorak. Bersihkan pecahan botol. Wah, kapan-kapan aja nih. Gawat-gawatannya ditangani dulu. Bersihkannya nanti aja. Kita bisa minta bantuan cleaning juga lo bersihkan. Laporkan kejadian BPJP tersebut. Boleh sih, boleh dilaporkan. Tapi jangan langsung. Kita tangani dulu. Kalau kita jaganya berdua atau bertiga, kita bisa tangan kekuatannya dulu. Teman kita suruh laporkan boleh gitu ya. Tapi ini nanti dulu aja nanti. Nah, yang tepat adalah klem selang yang ada di dekat dada. Oke, kita klem dulu selangnya. Tujuannya apa? Agar tidak ada udara yang masuk ke rongga paru gitu. Kalau bisa masuk ke rongga paru, bahaya tuh bisa pneumotorak. Risiko pasien bisa sesak nafas juga nanti. Ya, gitu ya. Untuk teman-teman yang belum tahu SD itu seperti apa, wah nih. Ini ada gambar BSD nih. Pembahasan soal nomor 10 ya tadi ya. Oke, enggak apa-apa. Nah, WSD ini ada tiga macam yang pernah saya lihat. Yang pertama adalah sistem 1 botol, 2 botol, dan ini 3 botol. Sebenarnya sama aja semuanya.
Tujuannya adalah untuk mengeluarkan baik cairan ataupun udara yang ada di rongga paru. Nah, ketika botol ini jatuh dan tergelincir pecah, pecah ya baik ini ataupun ini. Nah, ini ada risiko nih udara masuk ke rongga paru. Makanya langkah yang tepat adalah kita klem dulu di sini. Itu bahkan teknik klemnya kalau dulu saya pernah bekerja di bagian paru itu bukan hanya satu klem, tapi kita dua klem dengan arah yang berlawanan. Ya, kita arah berlawanan, dua klem. Tujuannya agar apa? Agar pasien safety, teman-teman. Jadi pasien safety terkait dengan pneumotorak tadi. Gitu ya. Jadi untuk lapor di PJP, membersihkan, ganti botol baru itu belakangan aja. Yang penting kita klaim dulu, terus kita pastikan selangnya aman, sambungannya benar. Apabila ada botol yang baru, kita pastikan pasang botol yang baru. Gitu ya. Oke, bagus. Oke teman-teman, kita masuk soal terakhir, soal nomor 10. Maaf ya teman-teman, tadi tulisan yang belakang tadi tipu, itu pembahasan soal nomor 9, bukan nomor 10. Oke, kita soal yang terakhir nih. Pasien laki-laki berusia 80 tahun dirawat di penyakit dalam dengan gagal jantung grade 4. Pasien menyatakan telah siap meninggal dan lebih bahagia bisa bertemu Tuhannya dan menolak untuk dilakukan tindakan apapun. Kondisi pasien menurun, kesadaran sopur koma, dan mengalami henti jantung. Perawat tetap melakukan tindakan RJP. Manakah prinsip etik yang dilanggar perawat pada kasus tersebut? A. Justice, B. Fidelity, C. Beneficence, D. Autonomy, E. Non-maleficence. Oke, yang mana? 10 detik sekarang kita cari jawabannya. Ya, yang mana teman-teman? Mudah ya. Ini kita tekniknya untuk menjawab soal ini adalah kita hafalkan dulu prinsip-prinsip etik yang ada di dunia perawatan. Oke, kita kata kuncinya di sini adalah pasien menyatakan telah siap meninggal. Terus menolak untuk dilakukan tindakan apapun. Nah, yang paling penting nih, menolak untuk dilakukan tindakan apapun nih. Nah, kebetulan ketika pasien sudah mengatakan hal tersebut kepada perawat, pasiennya mengalami henti jantung. Pasiennya henti jantung. Kalau sesuai prosedur, ketika ada pasien henti jantung dan dinafas, kita aktifkan sistem perlu kita melakukan RJP. Ya, itu sudah prosedur. Tapi ketika kita melakukan RJP pada pasien yang sudah menolak untuk melakukan tindakan apapun, kita pasti melanggar prinsip. Betul sekali, otonomi. Oke, jadi kita akan melanggar prinsip otonomi. Kita tidak menghargai keinginan pasien. Karena ini pasien sudah memutuskan nih, saya tidak mau nanti ketika ada apa-apa, saya dilakukan tindakan. Saya tidak mau dilakukan tindakan apapun nih, gitu ya. Jadi, apa yang harus dilakukan perawat? Ketika pasien di jantung, ya udah kita motivasi ke keluarganya. Bu, Pak, ini karena Bapak kemarin sudah mengatakan tidak mau dilakukan apa-apa dan dibuktikan dengan tanda tangan, harus ada ya hitam di atas putihnya, tanda tangan ketika mengalami kegawat darurat tidak mau diberikan tindakan apa-apa, maka kami dari tim perawat maupun dokter, kami tidak melakukan tindakan apa-apa sesuai dengan keinginan Bapak atau keinginan pasien gitu. Kita menghargai keinginan. Ya, oke teman-teman. Tadi ada justice ya. Berarti kan keadilan nih. Jadi kita tidak beda-bedain pasien apa saja yang kita terima. Baik itu umum, BPJS, mau BPJS kelas 1, 2, 3, PPI atau apa kita bedain. Untuk yang fidelity itu berarti menepati janji. Dimana kalau semuanya kita melakukan skin test itu nanti 10 menit lagi saya akan kembali ke sini untuk melihat apa nih? Untuk melihat hasil skin testnya ya, gitu berarti kita datang itu menepati janji. Terus yang beneficence itu berarti kita berbuat baik, kita memberi arahan, memberi pendidikan kesehatan,
ke pasien dan keluarga agar kualitas hidupnya semakin meningkat, itu berarti berbuat baik. Oke, yang otonomi yang tadi ya, menghargai hak pasien. Jadi kita menghargai hak pasien dan keluarga itu dimasuk prinsip otonomi. Dan yang non malfeasance tidak merugikan pasien. Contohnya pada beberapa pasien dengan obat-obatan tertentu di mana ternyata efek sampingnya itu lebih berbahaya daripada kegunaan untuk mengatasi penyakitnya pasien. Maka kita sebagai perawat bisa menyarankan ke dokter, dok ini obatnya mungkin bisa diganti yang lain karena ini pasiennya mengalami alergi pada obat ini dan sebagainya gitu, kita bisa usulkan ke DPJP. Itu contoh dari malefisien. Oke, dari 10 soal yang sudah dikerjakan ini tadi, kira-kira teman-teman benar berapa nih? Ada yang benar semuanya? Oke, good. Ya. Oke, saya berharap dari pembahasan 10 soal KMP part 1 ini akan bisa menambah wawasan dari teman-teman sehingga teman-teman dapat mampu mempelajari materi berikutnya lebih baik lagi. Oke, teman-teman, saya doakan lulus UKOM semuanya ya, 100% ya bagi teman-teman yang mengikuti channel Sekolah Perawat. Oke, sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share ke teman-teman mahasiswa keperawatan lainnya. Oke, kita jumpa lagi di video yang berikutnya. Ikutin terus Sekolah Perawat, dan sampai jumpa.